Gubernur Bali terpilih Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giriprasna memberikan pidato pertamanya pasca dilantik Presiden Prabowo pada tanggal 20 Februari 2025. Dalam pidato yang disampaikan pada rapat paripurna ke-9 DPRD Bali tersebut, Gubernur Bali memaparkan untuk memantapkan dan mempercepat implementasi visi Nangun Satkertiloka Bali diwujudkan dengan 22 misi dan 6 bidang prioritas. Gubernur Bali terpilih Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giriprasna menghadiri rapat paripurna ke-9 DPRD Bali dengan agenda utama penyampaian pidato sambutan Gubernur Bali. Dalam pidatonya, Gubernur Bali menyampaikan beberapa hal terkait program kerja serta visi misi pembangunan Bali 5 tahun ke depan. Untuk memantapkan dan mempercepat implementasi visi Nangun Satkertiloka Bali diwujudkan dengan 22 misi dan 6 bidang prioritas, yaitu Bidang 1, adat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal. Bidang 2, kesehatan, pendidikan, pemuda, dan olahraga, jaminan sosial, serta ketenagakerjaan. Bidang 3, transformasi perekonomian dengan ekonomi kreatif Bali. Bidang 4, transportasi, laut dan udara, serta transportasi. Bidang 5, lingkungan, kehutanan, dan energi. Dan bidang 6, Bali, Pulau Digital, dan keamanan Bali. Strategi untuk memantapkan dan mempercepat implementasi visi Nangun Satkertiloka Bali diwujudkan dengan 22 misi dan 6 bidang prioritas program, yaitu bidang 1, adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal, guna mewujudkan Bali berkepribadian dalam kebudayaan dengan arah kebijakan yakni memperkuat dan memajukan adat, tradisi, seni budaya serta kearifan lokal. Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satketi, melestarikan warisan budaya Bali termasuk nama depan Nyoman dan Ketut. Tahun ini akan diberikan insentif bagi anak-anak yang bernama Nyoman dan Ketut, dan juga insentif bagi ibu-ibu yang ke depan sanggup melahirkan anak sampai yang keempat. Nyoman dan Ketut supaya terpelihara. Bidang kedua, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, jaminan sosial serta ketenagakerjaan, guna mewujudkan SDM Bali unggul dengan arah kebijakan yakni meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, program satu keluarga satu sarjana, serta menjadikan generasi milenial dan Gen Z sebagai penentu peradaban masa depan Bali. Bidang yang ketiga, transformasi perekonomian dengan ekonomi kreatif Bali, guna mewujudkan Bali berdaulat di bidang pangan dan berdikari di bidang ekonomi. Bidang keempat, infrastruktur darat, laut, dan udara, serta transportasi, guna mewujudkan kapasitas dan kualitas infrastruktur serta transportasi yang ramah lingkungan dengan arah kebijakan yakni meningkatkan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara kota, kabupaten, serta Bali. Mengembangkan pelabuhan Samsit di Buleleng, pelabuhan Aman di Karangasem, dan pelabuhan di Kusama Kelungku menjadi kawasan terpadu sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Bali di wilayah Bali Tengah, Timur, dan Utara. Saputra Bali TV.